Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Biopharmaceutical Classification System. Permasalahan dari materi ini yaitu kelarutan yang rendah dan permeabilitas yang rendah. Biopharmaceutical Classification System atau sistem klasifikasi biofarmaseutika adalah suatu model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. Sistem ini dibuat untuk pemberian obat secara oral. Untuk melewati studi bioekivalen secara in vivo, suatu obat harus memenuhi persyaratan kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Bioavailabilitas obat merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu sediaan farmasi. Kecepatan disolusi dan waktu tinggal obat dalam saluran cerna merupakan faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas. Sistem dispersi padat dan sistem penghantaran obat mukoadhesif merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kecepatan disolusi dan waktu tinggal obat dalam saluran cerna. Tujuan dari BCS yaitu pertama, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat dan proses peninjauan dengan merekomendasikan strategi untuk mengidentifikasi uji bioekivalensi. Yang kedua, untuk merekomendasikan kelas pelepasan kecepatan dari bentuk sediaan padat oral secara bioekivalensi dapat dinilai berdasarkan uji disolusi in vitro. Yang ketiga, untuk merekomendasikan suatu metode untuk klasifikasi yang sesuai dengan disolusi bentuk sediaan dengan karakteristik kelarutan dan permeabilitas produk obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi BCS ada 3, yaitu laju disolusi, kelarutan, dan permeabilitas. Laju disolusi sendiri mempunyai arti yaitu suatu produk obat dikatakan cepat melarut jika tidak kurang dari 85% dari jumlah berlabel bahan obat larut dalam waktu 30 menit. Kelarutan, tujuan dari pendekatan BCS adalah untuk menentukan kesetimbangan kelarutan suatu obat dalam kondisi pH fisiologis. Profil kelarutan terhadap pH suatu obat uji harus ditentukan pada 37 lebih dari 1 derajat Celcius dalam media air dengan rentan pH 1 sampai 7,5. Kondisi pH untuk penentuan kelarutan dapat didasarkan pada karakteristik ionisasi obat uji. Larutan buffer standar yang dijelaskan dalam USP dapat digunakan dalam studi kelarutan. Yang terakhir, permeabilitas. Suatu obat dikatakan sangat permeabel ketika tingkat penyerapan pada manusia adalah 90% atau lebih dari dosis yang diberikan, berdasarkan pada keseimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. Klasifikasi BCS ada 4 kelas, yaitu kelas pertama, permeabilitas tinggi dengan kelarutan yang tinggi. Kelas kedua, permeabilitas tinggi dan kelarutan rendah. Kelas ketiga, permeabilitas rendah dengan kelarutan yang tinggi. Dan terakhir, kelas keempat, permeabilitas rendah serta kelarutan yang rendah. Kelas yang digunakan dalam BCS diantaranya adalah yang pertama, suatu obat dianggap sangat larut ketika kekuatan dosis tertinggi yang larut dalam kurang lebih 250 ml air pada rentan pH 1 sampai 7,5. Yang kedua, suatu obat dianggap sangat permeabel ketika tingkat penyerapan pada manusia kurang lebih 90% dari dosis yang diberikan, berdasarkan pada keseimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. Yang ketiga, suatu produk obat dianggap cepat melarut ketika kurang lebih 85% dari jumlah berlabel bahan obat larut dalam waktu 30 menit menggunakan alat disolusi 1 atau 2 dalam volume kurang lebih 900 ml larutan buffer. Obat kelas pertama yaitu permeabilitas tinggi dengan kelarutan yang tinggi. Obat kelas pertama menunjukkan penyerapan yang tinggi dan disolusi yang tinggi. Senyawa ini umumnya sangat baik diserap. Senyawa kelas pertama diformulasikan sebagai produk obat dengan pelepasan segera
Laju disolusi umumnya melebihi pengosongan lambung. Oleh karena itu, hampir 100% penyerapan dapat diharapkan jika setidaknya 85% dari produk larut dalam 30 menit dalam pengujian disolusi in vitro dalam berbagai nilai pH. Oleh karena itu, data bioekuivalensi in vivo tidak diperlukan untuk menjamin perbandingan produk. Contoh dari obat kelas pertama yaitu metoprolol, diltiazem, verapamil, dan propanolol. Obat kelas kedua, permeabilitas tinggi dengan kelarutan yang rendah. Obat kelas kedua memiliki daya serap yang tinggi tetapi laju disolusi rendah. Dalam disolusi obat secara in vivo, maka tingkat penyerapan terbatas kecuali dalam jumlah dosis yang sangat tinggi. Penyerapan obat untuk kelas kedua biasanya lebih lambat daripada kelas pertama dan terjadi selama jangka waktu yang lama. Korelasi in vitro, in vivo, IVVC biasanya diterima untuk obat kelas pertama dan kelas kedua. Bioavailabilitas produk ini dibatasi oleh tingkat pelarutnya. Oleh karena itu, korelasi antara bioavailabilitas in vivo dan in vitro dalam solvasi dapat diamati. Contoh dari obat kelas kedua yaitu phenytoin, danazol, ketoconazole, asam mefenamat, dan nifedipin. Obat kelas ketiga, permeabilitas rendah dengan kelarutan yang tinggi. Permeabilitas obat berpengaruh pada tingkat penyerapan obat. Namun, obat ini mempunyai laju disolusi yang sangat cepat. Obat ini menunjukkan variasi yang tinggi dalam tingkat penyerapan. Karena pelarutan yang cepat, variasi ini disebabkan perubahan permeabilitas memprofisiologi dan bukan faktor bentuk sediaan tersebut. Jika formulasi tidak mengubah permeabilitas atau waktu durasi pencernaan, maka kriteria kelas pertama dapat diterapkan. Contoh obat dari obat kelas ketiga ini yaitu simetidin, aciclovir, neomycin B, dan captopril. Obat kelas keempat yaitu permeabilitas rendah, kelarutan yang rendah. Senyawa ini memiliki bioavailabilitas yang buruk. Biasanya mereka tidak diserap dengan baik dalam mukosa usus. Senyawa ini tidak hanya sulit untuk terdisolusi tetapi sekali didisolusi, sering menunjukkan permeabilitas yang terbatas di mukosa G1. Obat ini cenderung sangat sulit untuk diformulasikan. Contoh obat dari obat kelas keempat yaitu taksol, hidrokortiazid, dan furosemid. BCS membantu formula untuk pengembangan obat baru dan pengembangan bentuk sediaan. Jadi kesimpulannya yaitu prinsip BCS memberikan pendekatan yang masuk akal untuk menguji dan menyetujui kualitas produk obat. Aplikasi BCS untuk kelas kedua dan ketiga yang menantang, tapi pada saat yang sama memberikan kesempatan untuk menurunkan beban regulasi dengan ilmiah yang rasional. BCS juga menyediakan sebuah jalan untuk memprediksi pengangkutan posisi obat, penyerapan, dan eliminasi. Dalam kinerja vivo, obat tergantung pada kelarutan dan permeabilitas. Sistem klasifikasi biofarmasi adalah alat membimbing untuk prediksi kinerja vivo dari bahan obat dan pengembangan sistem pengiriman obat yang sesuai dengan kinerjanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.